hidup. Loh, loh, sebentar. Loh, ini kok bisa kepencet ini toh? Astagfirullah. Maaf, maaf. Saya lanjutkan. Jadi ini faktor penentu gaya hidup itu demografi. Misalnya kita ini wanita atau pria, kan cenderung wanita sama pria itu kan beda-beda. Maksudnya dari sisi perilakunya, sisi kesukaannya, terus dari subculture, budaya kita seperti apa. Budaya orang Indonesia sama budaya orang Taiwan berbeda. Itu juga bisa menentukan kita hidupnya seperti apa, kayak hidupnya. Misalnya juga orang Jawa sama orang Sumatera, atau orang Jawa sama orang Papua, itu kan beda budaya. Kelas sosial juga, misalnya kelas sosial atas sama kelas sosial bawah beda. Ini semua yang menentukan, faktor-faktor yang menentukan gaya hidup. Jadi motif, kepribadian, emosi, nilai, gaul hidup rumah tangga juga, pengalaman di masa lampau. Jadi maksudnya pengalaman kita sebelum-sebelumnya seperti apa, itu juga menentukan gaya hidup. Terus habis itu gaya hidupnya itu dilihat dari aktivitas, terus ketertarikan, kesukaan atau ketidaksukaan, sikapnya, terus konsumsi, sama harapannya seperti apa, terus perasaan seperti apa, itu gaya hidup. Nah itu akan mempengaruhi perilaku kita, pembelian. Jadi apa yang kita beli, bagaimana cara kita beli, maksudnya bagaimana itu, kayak satu pakai kartu kredit, kapan, sama siapa, kayak gitu. Terus konsumsinya juga gimana, itu semua saling berkaitan ya. Misalnya orang yang income-nya tinggi sama income-nya rendah, mungkin gaya hidupnya berbeda. Terus mungkin yang pekerjaannya pekerjaannya sebagai guru atau pekerjaannya sebagai arsitek juga gaya hidupnya beda. Nah, itu bisa macam-macam, paham ya? Nah, ini ada yang namanya tren gaya hidup. Jadi tren gaya hidup itu dapat dipelajari dengan memahami tren perubahan demografi di suatu negara. Misalnya sekarang semua pada serba internet, pakai internet, apapun yang dilakukan pakai internet. Dulu nggak ada internet, gimana? Nah itu kan trennya berubah setiap zaman atau setiap tahun, itu sudah sesuatu yang baru, tren gaya hidupnya berubah. Misalnya kayak kosmetik itu kan, misalnya tahun lalu temanya apa, tahun depan temanya apa, itu kan bisa diprediksi sih sebenarnya mengarahnya kemana. Nah, kayak apa ya, Sari Ayu apa Marta Tilar, saya lupa, yang biasanya mesti setiap tahun ada tema baru. Misalnya tahun ini temanya apa, tahun depan apa, itu apa ya, kayaknya Sari Ayu enggak, bukan sih? Sari Ayu, terus mungkin juga tren potongan rambut atau tren pakaian. Nah, itu jadi perubahan-perubahan seperti itu bisa diprediksi atau dipelajari sebenarnya. Ada yang mau ditanyakan dari gaya hidup? Masuk produk ya? Masa sama Sari Ayu sama Marta Tilaar? Oh ya Allah, Mustika Ratu. Iya gak sih satunya? Tunggu. Ya Mustika Ratu bukan? Gombes. Suara Tilaar, ya Allah. Maaf, salah. Iya ya, Mustika Ratu bukan Marta Tilaar. Oh. Aduh. Iya. Brand pesaingnya kan Mustika Ratu. Salah. Maksud saya Mustika Ratu, Mbak. Waalaikumsalam. Iya, Mas. Dimaafkan. Nah, psikografi ini variabel-variabel
yang digunakan untuk mengukur gaya hidup. Jadi dari ya nggak apa-apa, dari sikapnya seperti apa, nilai-nilai yang kita anut seperti apa, terus aktivitasnya kita sukanya seperti apa, demografi. Nah ini semua bisa menentukan gaya hidup kita seperti apa. Jadi implementasi psikografi dalam pemasaran ini untuk analisis terhadap variabel-variabel psikografis telah banyak membantu pemasar untuk mengelompokkan konsumen berdasarkan kesamaan tertentu. Jadi bisa bantu buat segmentasi sebenarnya kan. Hanya orang yang misalnya dikelompokkan berdasarkan pria atau wanita, atau misalnya berdasarkan nilai-nilai western atau eastern, ada tanda ketimuran, atau misalnya berdasarkan lokasi juga bisa. Itu kan semua bisa membantu jadi tahu pemetaan konsumennya seperti apa. Nah ini cuman sistem cara-caranya aja kok. Ini ada sistem false value and lifestyle, itu 3 self orientation, principle oriented. Ini individu yang pilihannya banyak oleh keyakinan prinsipnya, jadi dia berperilaku atau gaya hidupnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut. Jadi kalau status oriented itu dia cenderung dipengaruhi oleh persetujuan maupun pendapat orang lain. Jadi misalnya dia berperilaku untuk orang lain, kayak misalnya pengen diakuin dalam masyarakat, ingin termasuk golongan orang-orang yang pintar atau orang-orang yang apa, dermawan atau apa. Jadi pokoknya intinya supaya orang lain itu bisa mengakui kita gitu. Jadi untuk statusnya. Tapi kalau action itu suka menyukai aktivitas fisik, semacam petualang gitu. Self orientation. Mbak-mbak sama mas-mas termasuk yang mana? Masuk yang pertama, kedua, apa ketiga? Halo. Halo, masih bisa dengar saya kah? Halo. 3. Saya yang pertama. Action. I see. Ini yang lain masih menyimak apa ketiduran ya? Lanjutkan. Ini bisa ada actualizer, fulfilled and believers. Ini lebih ke principle. Kalau achiever, status oriented, experience ini berdasarkan pengalamannya. Struggle ini yang berjuang tiba-tiba orangnya. Terus ini cuman gimana kita menilai, mengelompokkan. Jadi untuk kan semacam apa ya, bukan peneliti, sebagai dasar untuk menentukan konsumen loh, menentukan psikografi konsumen seperti apa. Ini kayak monitor mind based Yankelovich. Ini sistem yang menjadikan nilai gaya hidup dan motivasi sebagai dasar untuk menjelaskan mengapa seseorang berperilaku sedemikian rupa. Jadi menurut ini ada yang Yankelovich sini, core value itu materialisme tadi kan sudah, orientasi teknologi, terus nilai keluarga, konservatisme seperti apa, sinisme, optimisme, interaksi sosial. Jadi intinya cuman pengelompokannya seperti apa gitu aja. Setiap sistem beda-beda pengelompokannya. Kalau tadi kan yang false tadi kan berdasarkan tiga orientasi tadi. Kalau yang menurut Yankelovich ini berdasarkan nilai-nilai tertentunya seperti apa, kayak gitu. Ini segmennya seperti apa, family atau orang yang mencapai target sesuatu, atau yang konstan orangnya, atau yang individualis. Nah itu, jadi ini cuman gimana cara menentukan aja dalam pemasaran. Nah terus kalau ada prism ini geodemografis, ini didasarkan pemikiran bahwa manusia dengan kesamaan pada latar belakang, perspektif dan sebagainya secara alamiah akan saling berdekatan satu sama lain. Itu tadi misalnya kalau orang Jawa
itu cenderung hampir sama